warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Sobat Inspiratif, apa kabar? Kali ini Anda menyaksikan Talkshow Muda Inspiratif Inovatif bersama saya, Sintayu Aini, selama 10 menit ke depan. Episode kali ini sangat menarik teman-teman, karena apa? Kita akan mengulas bisnis media online yang mungkin nyatanya susah-susah gampang dalam realita. Oke, berbeda dari website pada umumnya, media ini tuh lebih spesifik karena berfokus pada penguatan literasi budaya Jawa ya teman-teman. Barangkali operasionalnya menjumpai tantangan, karena apa? Karena anak-anak muda sekarang itu mungkin lagi terhipnotis oleh budaya barat seperti K-pop dan film-film luar negeri. Nah, bagaimana sih strategi menghidupkan kembali semangat nguri-nguri budaya Jawa melalui media? Langsung saja saat ini saya ditemani oleh founder Babat ID, yaitu Mas Abdul Arif. Selamat siang Mas Abdul Arif, apa kabar? Siang Mbak Sinta, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan sharing-sharing kepada Talkshow Muda Inspiratif dan Inovatif ya Mas Arif. Sama-sama. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Mas Arif, kira-kira boleh jelaskan nggak sih sejarah berdirinya Babat ID itu seperti apa? Oke. Babat ID ini, terima kasih Mbak Sinta, berdiri sejak 31 Januari 2022. Jadi memang kita lahir ini tidak terus lahir begitu aja, kita kebetulan ikut program namanya Startup for Media Startup. Ini adalah inisiatif dari IMS, International Media Support, dengan suara.com. Dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa media, ada ratusan ya di jaringan Promedia. Nah, jadi sekarang berarti kalau boleh disebut usianya sudah masuk ke 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kalau untuk jumlah karyawannya kira-kira ada berapa orang nih Mas? Ya, kalau bicara pegawai ya atau karyawan memang fluktuatif. Kita di awal berdiri itu 7 orang tim inti, kemudian berkembang di 2023 kita pernah sampai 10 orang, kemudian sekarang ini hanya tersisa 6 orang. Kira-kira mengalami kendala nggak sih Mas ketika membuat sebuah media yang dirintis oleh hanya beberapa orang saja? Tentu kendala banyak ya, karena bagaimanapun kita startup memulai dari nol, jadi kita tidak melanjutkan bisnis siapa, tapi kita merancang dari nol. Tetapi kita melihat bahwa kekurangan itu, kendala itu bukan sebagai sesuatu yang besar, karena kita kemudian mencoba untuk berkolaborasi dengan media yang sudah ada maupun berkolaborasi dengan siapa saja. Misalnya kita berkolaborasi dengan Promedia karena kita tidak punya sarana teknologinya, nah mereka menyediakan. Kemudian kita tadi ikut SMS, Startup for Media Startup, kita belajar dari sisi bisnisnya. Jadi kekurangan-kekurangan itu kita tutup melalui kolaborasi. Oh, kolaborasi bersama ya. Jadi nggak begitu berat ya Mas? Iya. Ya. Kalau saya lihat di medianya Babat ID itu punya tagline story lokal Jawa. Kira-kira Mas Arif bisa jelasin nggak sih maksudnya apa sih story lokal Jawa dari Babat ID? Okay. Nah, ini yang menarik dari Babat ID ini adalah kita punya tagline story lokal Jawa, Mbak Sinta. Story itu maknanya cerita, ya, story cerita ya. Loka itu daerah atau tempat. Kemudian Jawa ini Jawa itu sendiri. Jawa yang kita maksud sebagai ini ya, sebagai culture, kultur atau natur ya, alam. Jadi kita juga membahas alam di Jawa seperti apa. Ada wisata, ada seni dan lain-lain. Kemudian budayanya juga kita ulas. Sehingga kita, kalau artinya secara sederhana mungkin cerita dari Jawa, baik cerita budaya maupun cerita alamnya. Kalau kira-kira boleh tahu apa sih yang menarik dari budaya Jawa sehingga Mas Arif itu tergerak untuk mendirikan Babat ID? Sebenarnya kita berangkat dari sebuah keprihatinan sekaligus kecintaan kita terhadap budaya Jawa. Kita tahu bahwa budaya Jawa ini adalah sesuatu yang besar, adiluhung yang diwariskan oleh para leluhur kita. Tetapi faktanya bahwa kita sendiri tidak bisa merawatnya dengan baik. Katakanlah contoh sederhana, misalkan saat ini anak-anak banyak yang mulai tidak memahami bahasa Jawa, ya, lebih banyak bahasa Indonesianya karena mungkin banyak faktor ya. Apalagi aksara Jawanya, tadi bahasanya aja tidak banyak yang menguasai, apalagi aksaranya. Dan masih banyak lainnya. Nah, kita berangkat dari situ. Kita berharap bahwa Babat ID ini mencoba minimal mempromosikan dulu lah ya. Kemudian audiens kita mulai suka dan budaya kita mulai dijalankan lagi ya, seperti itu. Kalau kira-kira berbicara tentang peluang dan tantangan selama mendirikan merintis Babat ID itu apa sih Mas? Apa aja kendalanya dan peluang dan tantangan
untuk mendirikan sebuah media itu bagaimana? Oke. Kalau peluangnya, saya memang melihat dari awal ini sangat peluang karena tidak banyak media online yang fokus menggarap isu budaya Jawa. Ya. Mungkin dulu kita pernah dengar ada banyak media tapi mereka sifatnya konvensional dan cetak ya. Misalkan ada, kalau boleh saya sebut itu ada Penyebar Semangat ya di Jawa Timur, ada Joko Lodang dan lain-lain. Tapi mereka sifatnya cetak. Nah ini yang digital ini masih sedikit. Nah Babat ini masuk dan ini peluang yang bisa kita garap ke depan. Kalau tantangannya justru mungkin ini juga besar. Tantangannya adalah kita hidup di era digital yang serba tidak pasti ya. Ngomong katakanlah kita bicara kalau di ekosistem digital itu pasti ada yang namanya programmatic ads. Mau nggak mau kita harus mengikuti pola yang ada di dunia digital. Kita mengikuti pola algoritma yang selalu berubah-ubah. Dan itu tidak pernah selesai sampai hari ini. Itu mungkin tantangan kedepannya seperti itu. Dan sekarang kita juga sedang dihadapkan pada tantangan bagaimana kita bisa mengelola third party data. Karena data audiens ini harus kita yang mengelola karena pihak ketiga ini sudah mulai melepas ya. Kalau dulu kita punya data ketiga, sekarang enggak, kita harus mengelola sendiri. Seperti itu. Itu ya. Wah, ternyata agak susah gampang ya untuk mengembangkan sebuah media atau startup. Terus kalau pertanyaan berikutnya itu kan saya lihat itu ada 9 rubrikasi di Babat ID. Kira-kira dari 9 itu yang paling ditonjolkan, yang diinginkan Babat ID untuk ditonjolkan itu yang mana? Jadi pembeda gitu. Ya kan? Oke, kita punya beberapa rubrikasi ya, diantaranya ada berita, ada laporan khas, kemudian boga, budaya, kemudian ada hawa, ada tamasya dan lain-lain. Cuma dari sekian rubrikasi itu yang saat ini menjadi pilar, itu masih di budaya dan edukasi anak. Budaya ini membahas seni ya, seni tradisi maupun seni pertunjukan dan lain-lain, budaya ya kan, pengetahuan lokal dan lain-lain. Kemudian edukasinya lebih ke konten-konten edukasi. Sebenarnya kita punya yang lebih spesifik lagi itu laporan khas, cuma itu belum kita jalankan secara optimal. Kalau laporan khas nanti sifatnya lebih ke komprehensif ya, jurnalistik komprehensif, kita liputan ke lapangan dan lain-lain. Cuma ini kemarin sempat jalan beberapa bulan, kita hentikan terlebih dahulu. Kalau dari namanya sih Babat ID, kira-kira punya filosofi tersendiri nggak sih Mas di balik arti Babat ID? Ya, Babat sendiri kalau mungkin teman-teman pemirsa pernah dengar itu kan nama yang tidak asing di dalam literatur Jawa. Kalau kita membuka bau sastra Jawa ya kan, Babat itu artinya adalah sejarah, hikayat. Kalau orang dulu Babat itu adalah buka alas, Babat alas, atau mungkin sejarah itu sendiri, cerita. Nah, jadi maknanya adalah ada yang mengartikan cerita, sejarah, ada yang mengartikan juga membuka lahan baru. Nah, itu juga. Jadi ini isinya adalah literatur, sejarah, cerita. Nah, kita sih mengambilnya lebih ke cerita itu. Cerita. Ya. Dan kalau Mbak Sinta tahu mungkin nama Babat sendiri ini sudah populer sejak era Mataram. Oh iya, udah lama banget. Iya, udah lama. Ya, tim kita sudah ada sejak dulu. Ribuan tahun, teman-teman. Ratusan tahun. Oh iya. Kalau jumlah pembaca sendiri ada berapa orang nih Mas dalam 3 bulan terakhir? Nah, kalau kita bicara 3 bulan terakhir, saya juga harus cerita sebelumnya, karena ini saling terkait ya. Di awal-awal mungkin berat ya, tapi di tahun kedua kita itu pernah mencapai prestasi itu pembaca sampai tembus 2 juta. 2 dalam juta pembaca bulan. Dalam 1 bulan, teman-teman. Gila. Dan karena ada banyak perubahan tadi yang saya ceritakan ya, sekarang pembaca cuma ya 200.000 sampai 400.000. Itu pun iya, ya segitulah kira-kira. Kalau dari demografi pembaca itu apakah dari kalangan apa saja, dari umur berapa gitu Mas, Babat ID? Nah, kita punya target audiens itu di usia 18 sampai 35. Dan ternyata yang nyantol, yang nyantol di Babat itu usia 24 sampai 35. Mereka basisnya di Jawa ya. Jawa yang kita maksud itu DIY, Jogja, kemudian Jateng, Jawa Tengah ya, kemudian Jatim, Jawa Timur. Jadi 3 basis itu pembaca kita dari sana. Jadi usianya tadi 24 sampai 35. 35 tahun ya. Kalau gaya tulisan Babat ID yang membedakan dengan media lainnya itu kira-kira apa Mas? Nah, tadi saya sedikit singgung ya. Kita menggunakan konsep story lokal Jawa ini, bagaimana sih informasi seputar seni budaya Jawa ini kita sampaikan kepada audiens tadi usianya yang muda. Maka kita sampaikan dengan bahasa yang mudah.
yaitu bahasa populer. Bahasa populer. Ya, kita gunakan bahasa populer, artikel populer, tetapi pendekatannya kita menggunakan komprehensif. Jadi kita upayakan sumber-sumbernya itu benar-benar memadai seperti itu. Kalau Mbak Sinta, teman-teman pemirsa pernah melihat makalah ya kan, kemudian ya karya ilmiah jurnal itu, nah seperti itu, cuma bahasanya kita populer. Ya, kita ganti dengan bahasa populer. Lebih menggait pembaca. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Arief atas penjelasannya. Ya, dan sama-sama waktunya. Mbak Sinta. Nah, itu tadi ya teman-teman atas kita mendiskusikan seputar babat ID, karena seperti kata pepatah bahwa budaya itu seharusnya kita yang merawat. Karena kalau kita nggak merawat budaya itu sendiri akan hilang di telanjangan. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri saya punya pantun nih. Makan selasih sambil berdiri. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.